Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang keliling bangun datar. Nah, yang penting saat mengerjakan, kalian bisa membedakan yang diminta di soal. Yang diminta itu keliling atau luas. Kalau keliling itu sangat mudah. Kita tinggal melihat sisi-sisi terluar suatu bangun lalu dijumlah. Misalnya kalian disuruh keliling lapangan. Nah, keliling lapangan itu kan kalian pasti di luarnya ya, tidak di dalam sini keliling gitu ya, tapi di sisi-sisi terluarnya. Kalian keliling lapangan, satu kali keliling itu kalian kembali ke titik semula. Nah, berapa meter? Tinggal dijumlah sisi-sisinya. Misalkan di sini 50, di sini 100, sini 50, di sini 100 lagi. Maka satu kali keliling lapangan adalah 50 ditambah 100, 150 ditambah 50. Jadi 200 ditambah 100 lagi. Jadi 300. Maka keliling lapangan ini adalah 300 meter. Dari itu prinsipnya, keliling adalah jumlah sisi-sisi terluar suatu bangun. Oke, selanjutnya di sini ada gambar. Yang pertama ada gambar belah ketupat ya, seperti ini kan, belah ketupat yang sama sudutnya kebetulan nih sama ya, 90 derajat, maka bisa juga disebut persegi. Di sini kalau disuruh mencari keliling sama, tinggal kita jumlahkan sisi-sisinya. 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4. Apa? Trapesium. Dan ini kakinya sama, namanya berarti trapesium sama kaki. Walaupun ini trapesium sama kaki, cara mencari kelilingnya sama saja. Tinggal kita jumlahkan sisi-sisi terluarnya. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 15 ditambah 4, 19 cm. Gitu ya. Sangat mudah. Selanjutnya di sini ada Asep dan Nisa. Nah, ini mau mengukur keliling segitiga. Segitiganya ini mempunyai sisi yang sama atau disebut juga segitiga sama sisi. Kalau cara Asep dia seperti yang kita lakukan tadi, menjumlah sisi-sisi terluarnya. 5 ditambah 5 ditambah 5. Oh, ternyata 5-nya ada 3. Kalau kita ke prinsip perkalian, maka bisa ditulis 3 kali 5. Maka hasilnya 3 kali 5, 15. Sama dengan kalau kita jumlahkan seperti biasa. Ini kalau segitiganya sama sisi, semua sisinya sama ya. Maka bisa langsung dikalikan 3 satu sisinya. Jadi hasil kelilingnya 15 cm. Nah, ini cara Nisa, dia melihat, oh sisinya semua sama, sisinya ada 3, maka kelilingnya 3 kali 5, hasilnya sama, 15, seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada keliling persegi panjang. Kalau kalian lihat di sini sisi yang panjang disebut panjang, panjangnya ada 2. Sisi yang lebih pendek disebut lebar, lebarnya juga ada 2. Maka kelilingnya bisa kita tulis panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Ya, ini kalau ditulis panjang tambah lebar tambah panjang lagi tambah lebar. Nah, kalau diringkas di sini panjangnya ada 2, maka ditulis 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, karena lebarnya juga ada 2. Atau dengan prinsip distribusi perkalian, kita bisa keluarkan angka 2-nya.
2 dikali panjang ditambah lebar. Atau gampangnya kalau kalian lupa lagi rumusnya, nggak usah pakai rumus, tinggal dijumlah aja. Di sini kalau diketahui panjang 9, lebarnya 2. Nah, sisi yang belum kalian ketahui ini harus ditulis dulu. Oh, ini sama panjang, berarti di sini juga 9, di sini juga 2. Kalau semuanya sudah ada angkanya, baru dijumlah. 9 tambah 2, tambah 2, tambah 9. Nah, hasilnya berapa? 22. Cara yang sama ini ya, misal kita terapkan 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali dalam kurung, dijumlah dulu. Panjangnya 9, lebarnya 2. Maka sama dengan 2 dikali, yang dikurung dulu yang dikerjakan ya, dikali 11. Sama dengan 22. Sama kan? Gitu ya anak-anak. Untuk mencari apa tadi? Keliling persegi panjang. Selanjutnya, di sini ada gambar bangun apa? Jajar genjang ya. Ini jajar genjang karena ini sudut yang berhadapan sama besar. Nah, jajar genjang itu caranya sebenarnya mirip dengan persegi panjang. Ada 2 sisi yang sama panjang. Alas dengan yang di atas ini dan sisi miringnya ya, itu panjangnya selalu sama. Bisa kalian tulis salah satu sisi miringnya 3 ditambah alasnya 5, dijumlah dulu lalu dikalikan 2, jadinya berapa? 3 tambah 5 itu 8, dikali 2 jadi 16. Atau seperti biasa, keliling tinggal kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan saja ya sisi-sisi terluarnya. 5 ditambah 3, 8. 5 ditambah 3. 8 tadi tambah 5 lagi. 5 ditambah 3, 8 ditambah 5 lagi, 13 ditambah 3. Salah ngitung ya? Balik nih. 5 ditambah 3, 8 ditambah 5, 13 ditambah 3 jadi 16. Hasilnya sama. Lalu bangun berikutnya, ada gambar layang-layang di sini. Sisi-sisi terluarnya ini sama dengan yang sini. Berarti di sini kalau 2 cm, yang DC juga 2 cm. BA 4 cm, itu panjangnya sama dengan DA. Maka DA juga 4 cm. Kalian bisa mencari kelilingnya dengan 2 ditambah 4. Nah, ini ditambah lalu dikali 2 karena ada 2 sisi gitu ya. Jadi 8 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6, dikali 2 sama dengan 12. Atau kita jumlahkan seperti biasa. Yang penting kita sudah tahu sisi yang lainnya, diberi angka saja. 2 ditambah 4, 6 ditambah 4, 10 ditambah 2, 12. Sama ya. Intinya dijumlah saja sisi-sisi terluarnya. Nah, lalu untuk bangun datar dengan sisinya yang sama panjang. Ini di sini ada persegi. Persegi itu 4 sisinya sama panjang. Maka untuk mencari keliling di sini ada 4 sisi. Maka ditulis 4 kali sisinya, panjang salah satu sisinya. Itu cara cepatnya. Misalkan di sini 5. Maka cara mencari kelilingnya sama dengan 4 kali 5, sama dengan 20, sama dengan kalau di total. Nah, di sini ada segi 5
yang sama sisi. Maka di sini ada 5 sisi, tulis saja 5 kali panjang sisinya. Atau bisa disingkat 5 kali S. Sama dengan, nah misalkan di sini 4. Berarti 5 dikali 4. Sisinya diganti angka salah satu sisinya ya. Sama dengan 20. Di sini ada segi 6. Misalkan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sisinya 6, semua sama panjang, maka kelilingnya 6 kali sisi. Nah, misalkan di soal di sini ada angka 3. Salah satu sisinya 3, maka kelilingnya adalah 6 kali 3 sama dengan 18. Berikutnya ada segi berapa ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segi 8, banyak sisinya 8, maka cara mencari kelilingnya 8 kali sisi. Misalnya ini sisinya 3 lagi, kita masukkan ke S, jadi 8 kali 3 sama dengan 24. Itu ya caranya. Selanjutnya di sini ada soal gabungan, keliling gabungan bangun datar. Ingat, kalau kalian keliling itu yang dihitung hanya sisi-sisi terluarnya. Seperti ini, kembali sampai titik awal. Yang tengah tidak dihitung. Nah, masalahnya di sini ada satu sisi yang belum diketahui. Lihat, ini kalau dilihat kan bentuknya jajar genjang. Maka alas dan yang bagian atas panjangnya bagaimana? Sama ya. Jadi yang atas juga 16 cm. Kalau sudah tinggal dijumlahkan. 16 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 20 ditambah 12 sama dengan ya 16 tambah 12 ini 28 tambah 12 lagi jadi 40 ditambah 20 jadi 60 ditambah 12 jadi 72. Jadi kelilingnya adalah 72 cm. Seperti itu. Nah, ini tadi ya sama dengan yang sebelumnya ada bangun layang-layang. Nah, kalau layang-layang sisi DC sama dengan CB, maka di sini 4, di sini BA sama dengan DA. Ini ya, kalau kalian pernah buat layang-layang kan, pasti panjangnya yang sini dengan ini sama, yang ini dengan yang ini sama, maka di sini juga bisa ditulis 6. Kalau sudah, bisa kalian jumlahkan. 4 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 4, 20 cm. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal keliling bangun campuran. Nah, untuk mencari keliling bangun campuran, kita harus tahu panjang setiap sisinya. Kita mulai dari sini ya. Ini panjangnya sudah ada 8 cm, ke bawah 3 cm. Nah, yang di sini ini panjangnya sama dengan garis ini, maka di sini panjangnya juga 3 cm. Lalu ke bawah ini, ke bawah sini belum bisa dicari ya. Kita beri tanda huruf A. Lalu di sini sudah ada keterangan 7 cm. Di sini ini juga belum bisa dicari. Kita beri huruf B. Lalu yang sini juga belum tahu, kita beri tanda huruf C. Yang sini sudah diketahui ya, 12 cm. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini yang C. Yang C ini berapa? Kita hitung dulu. Kalau dari sini ke pojok yang bagian atas itu adalah 8 ditambah 3 atau 11 cm, maka bagian bawahnya yang bentuk persegi ini ya, ini juga 11 cm. Nah,
Bisa kita lihat di sini 7 cm, maka yang sebelah sini juga 7 cm. Maka sisi yang C berapa? Kita bisa hitung dari 11 atau keseluruhan dari sini sampai sini dikurangi 7 cm. Maka hasilnya C itu 4 cm. Sedangkan sisi A dan B, sekarang kita cari sisi A dan B. Hanya ada petunjuk bahwa di sini 3 cm. Untuk A dan B, kita bisa tahu kalau keseluruhan dari ujung atas sampai bawah sebelah kanan, sisi sebelah kanan itu sama dengan sisi sebelah kiri. Panjangnya adalah 12 cm. Yang sudah diketahui adalah bagian atas ini. Ini 3 cm. Maka jumlah A ditambah B itu sama dengan keseluruhannya 12 cm dikurangi yang sudah diketahui 3 cm. Jadi walaupun kita tidak tahu masing-masing A berapa, B berapa, tapi kita tahu bahwa jumlah A dan B itu sama dengan 9 cm. Dari mana? Dari 12 cm dikurangi yang sudah diketahui, yaitu 3 cm. Nah, kalau dijumlah, kita ganti hurufnya dulu. Misalkan A ditambah B ditambah C ditambah sisi-sisi yang sudah diketahui. Di sini ada 7 cm, ditambah lagi 12 cm, ditambah 8 cm, ditambah 3 cm, ditambah 3 cm. Nah, sama dengan itulah kelilingnya. Tadi kita sudah tahu bahwa A ditambah B itu 9. Kita ganti A ditambah B dengan 9 ya. Lalu ditambah yang C. C-nya tadi 4. Tambah 7, tambah 12, ditambah 8, ditambah 3, ditambah 3. Nah, tinggal kita jumlah. 9 ditambah 4, 13, ditambah 7, 20, ditambah 12, 32, ditambah 8, 40, 40 ditambah 3, 43, 43 ditambah 3, 46. Maka kelilingnya sama dengan 46 cm. Seperti itu ya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.